Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa semua yang berbahagia, terima kasih ya udah subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan banyak kebaikan yang berlimpah untuk pemirsa sekalian. Kali ini kita akan membahas, saya ingin menyampaikan nasihat-nasihat kepada para suami, calon mempelai suami, atau kepada seorang ayah, atau kepada seorang suami, baik yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah. Nasihat ini saya sampaikan untuk diri saya juga, ngingetin diri saya sendiri. Para suami semua yang saleh yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, janganlah kita itu sebagai laki-laki menjadi lelaki yang dayuts. Karena itu adalah dayus, itu lelaki yang dibenci atau dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Siapa itu dayus? Yaitu seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan kepada istri dan anaknya. Dia seorang laki-laki, seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah membuka auratnya sehingga auratnya dilihat oleh laki-laki yang lain. Gimana sebagai seorang laki-laki dia membiarkan istrinya dinikmati betisnya, dinikmati lehernya, dinikmati kemulusan kulitnya oleh mata laki-laki yang memandangnya? Di mana rasa kecemburuannya? Kok sudah hilang? Kok sudah tidak ada lagi? Inilah seorang laki-laki yang dibenci sekali oleh Allah, membiarkan istrinya keluar rumah dia membuka auratnya. Atau seorang ayah yang membiarkan anak perempuannya keluar rumah membuka auratnya, pada anak perempuannya itu adalah seorang perempuan yang sudah gadis, yang sudah baligh. Auratnya dilihat oleh laki-laki lain. Mana sebagai seorang ayah kecemburuannya ketika anak perempuannya dinikmati laki-laki lain, anak gadisnya yang suci dilecehkan oleh laki-laki yang lain? Di mana kecemburuannya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah? Maka ini sebagai seorang suami, maka inilah sebagai seorang ayah dituntut untuk memiliki sifat cemburu. Jangan sampai istri kita, jangan sampai anak kita dinikmati oleh laki-laki lain. Kedua, sebagai seorang suami harus memiliki tanggung jawab pendidikan agama di rumahnya. Kenapa? Kebahagiaan rumah tangga itu ada pada pendidikan agamanya. Kalau keluarga nggak dididik agama, tidak dididik akhlak yang benar, didik akhlak yang baik, nggak ngerti agama, apa yang terjadi di rumah? Anak berani bentak orang tua, anak berani nunjuk-nunjuk muka orang tua, istri berani berteriak kepada suami, istri berani nunjuk-nunjuk kepala suami, seorang istri berani kurang ajar kepada suami. Kalau tidak kenal agama, seorang suami pun cuek kepada istrinya. Seorang suami hidupnya terserah dia seperti masih bujang. Bahaya. Di rumah itu harus dikedepankan pendidikan agama supaya rumah tangga kita itu berkah. Kenapa? Kebahagiaan itu akan diraih dengan pengamalan agama yang benar. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu ada pada agamanya. Nah, kalau agamanya corat marut, agamanya berantakan dalam rumah tangga, hancur rumah tangga kita. Nggak ngerti agama, senengannya gosip, senengannya terpengaruh, terprovokasi, senengannya ribut terus, dendam, balas dendam, nggak terima, marahan sama mertua, nggak cocok sama menantu, ribut karena nggak ngerti agama. Maka pentingnya dalam satu rumah tangga itu didik agama yang benar. Ketiga, nasihat untuk suami, jangan lagi kita itu seperti bujang, seenaknya saja sebagai seorang bujang. Kita ini sudah menikah, sudah beristri, sudah punya tanggung jawab, mungkin juga sudah punya anak, tapi kelakuan masih kayak bujang, senengannya keluyuran, senengannya main ke sana kemari, nggak inget pulang, nggak inget rumah.
Diatur sama istri, nasihatin, enggak mau, hidup semaunya saja. Di rumah cuma numpang tidur, mandi, ganti baju, main lagi. Makan, kalau di rumah nggak ada makanan, dia nggak sibuk cari makan, nuntut istri untuk nyediakan makanan, marah-marah. Kita ini bukan lagi bujang, kita bukan lagi seorang pemuda yang hidupnya sendirian, tapi kita ini punya tanggung jawab, punya istri, punya anak. Ubah sikap kebiasaan kita waktu masih bujang dengan kebiasaan sekarang, kita sudah punya tanggung jawab. Keempat, yang poin keempat, sebagai seorang suami harus punya ikhtiar, punya tanggung jawab dalam hal nafkah untuk keluarga. Nafkah untuk keluarga, tanggung jawab dong sebagai seorang suami. Betapa sedihnya ketika saya dapat pengaduan dari seorang istri, seorang ibu-ibu, karena suaminya tidak menafkahinya, karena suaminya cuek, taunya ngerokok ada duit, taunya mau minum ada duit, taunya mau beli ini beli itu ada duit. Istrinya disuruh kerja, dia peras istrinya, jadikan istrinya seperti ATM. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan gitu jadi suami. Kau dolim sekali sih jadi suami. Jadilah suami yang benar, jadilah suami yang baik, jadilah suami yang bertanggung jawab. Istri kita itu titipan dari anak orang lain untuk diasuhkan ke kita. Bapaknya yang sudah mengasuhnya mungkin 25 tahun, membesarkannya, mempercayakan kepada kita untuk membahagiakannya, bukan untuk menelantarkannya, bukan untuk menyiksanya, menyakitinya, bukan untuk itu. Tanggung jawabnya sekarang ada di pundak kita sebagai seorang laki-laki. Ikhtiarlah, bekerjalah, cari nafkah yang halal. Cari nafkah yang halal. Karena apa? Kehalalan dalam mencari nafkah ini mempengaruhi perilaku, akhlak, karakter keluarga kita. Kalau istrinya pembangkang, anaknya nggak mau nurut, anaknya juga membangkang, ngelawan terus sama orang tua, patut juga dicurigai. Jangan-jangan apa yang kita kasih ke mereka, makanan yang masuk ke perut mereka, ini jangan-jangan makanan hasil haram, markup anggaran, hasil korupsi, hasil dari kolusi, terima suap, hasil dari bisnis remang-remang, bisnis syubhat, bisnis yang tidak jelas, hasil dari riba, hasil dari nipu orang lain, hasil dari hal-hal yang haram itu, sehingga tidak membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu nasihat buat para suami. Yuk jadi suami, kita jadi suami yang benar, jadi suami yang amanah, jadi suami yang benar-benar kita melaksanakan tugas kita karena kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih bergabung di channel kami. Semoga Allah ridha dengan kita dan diberkahi rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.